Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan ke bab klasifikasi makhluk hidup, yaitu tentang mikroskop. Kalian sudah pernah melihat mikroskop, atau mungkin memegang, atau mungkin sudah menggunakan. Nah, mikroskop itu pembuatnya namanya Anthony van Leeuwenhoek. Nah, di situ awalnya membuat mikroskop dengan satu lensa, terus kemudian membuat gambar-gambar di bawah mikroskopnya itu. Nah, dari situ dia menemukan bakteri, tapi tidak tahu apa yang sebenarnya ia temukan. Kemudian yang kedua, Robert Hooke, itu dia menggambar suatu gabus lalu dilihat di dalam mikroskop. Nah, dia juga melihat hal yang sama, tidak mengerti apa yang dilihat. Kemudian berkembang lagi, ditemukan mikroskop bilakuler, terus multiokuler, dan hingga ditemukan mikroskop elektron. Nah, ini hanya sejarah saja. Nah, mikroskop itu adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil. Nah, benda kecil itu kalau kalian hanya bisa melihat seperti semut, tapi kalau mikroskop itu dia bisa melihat benda yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Contohnya seperti kayak bakteri, terus kemudian susunan jaringan tumbuhan, jaringan hewan, dan sebagainya. Nah, mikroskop itu ada dua macam. Yang pertama ada mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Nah, di sini kita akan membahas tentang mikroskop cahaya saja. Nah, ini salah satu skema bentuk dari mikroskop. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Ada lensa okuler, ada tubus, skrup kasar, skrup halus, dan sebagainya. Nanti akan dibahas di bagian berikutnya. Nah, di sini ada bagian mikroskop. Yang pertama ada lensa objektif. Nah, yang di bawah ini, yang bentuknya ada 4 ini namanya lensa objektif. Nah, lensa objektif itu dia yang dekat dengan benda. Fungsinya untuk memperbesar objek. Ada 4 ukuran. Nah, di sini ada 4 bentuk ini atau 4 tabung ini, itu ada 4 ukuran. Yang pertama ada 5 kali, ada 10 kali, ada 40 kali, ada 100 kali. Nah, kalau 100 kali itu untuk melihat yang benda sangat kecil sekali. Nah, jika tertera kali 10 per 0,25 itu artinya perbesaran 10 kali. Semakin besar ini NA, itu makin tinggi resolusinya. Nah, ini yang namanya lensa objektif di bawah ini, yaitu yang dekat dengan benda. Yang kedua ada lensa okuler. Nah, di sini lensa okuler itu kalian bisa melihatnya itu dengan lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata. Fungsinya itu untuk memperbesar dan membalikkan objek. Nah, di sini perbesarannya ada 5 kali, 10 kali, atau 15 kali dengan cara mengatur jarak antar mata. Terus setelah itu di sini ada tabung. Nah, tabung itu fungsinya memberi jarak bagian antar lensa untuk memfokuskan objek. Nah, di sini jaraknya itu tabungnya ini ya. Yang di atasnya ini lensa objektif, itu ada tabung. Lalu revolver. Nah, revolver itu yang ini melingkar, atasnya lensa objektif. Nah, itu fungsinya untuk apa? Untuk mengatur pergantian lensa objektif. Jadi kalau kalian ingin melihat dengan ini lensa misalnya di sini, ini tinggal diputar saja. Nah, biasanya memiliki 4 lubang untuk menempatkan 4 ukuran lensa objektif yang berbeda. Nah, di sini ini ada tempatnya 4. Kalau kalian ingin melihat benda dengan perbesaran ini, tinggal diputar ini. Kalau dengan ini, tinggal diputar ini, kayak gitu. Nah, ini namanya itu lengan atau leher mikroskop. Fungsinya untuk menopang bagian atas mikroskop dan memegang mikroskop saat dipindahkan. Jadi kalau kalian ingin memegang mikroskop, yang dipegang adalah ininya.
Terus ini yang paling bawah ini namanya papan objek atau meja preparat. Apa itu preparat? Nah, preparat itu adalah benda yang akan kita amati dengan mikroskop. Itu namanya preparat. Nah, di sini meja objeknya itu dapat dinaik turunkan, ada pula yang permanen. Jadi kalau ingin dilihat ke atas bisa, ke bawah bisa. Ini mejanya untuk melihat preparatnya. Terus di sini ada penjepit objeknya. Nah, ini penjepit yang warnanya yang warnanya putih atau stainless ini. Nah, itu namanya penjepit. Fungsinya menjepit preparat agar tetap pada posisinya. Dapat digeser-geser untuk menentukan bagian preparat yang diamati. Nah, di sini bisa digeser, misalnya digeser ke sini, digeser ke sini. Terus ini untuk menjepit preparat biar tidak geser-geser. Terus ini untuk mengatur posisi objek. Fungsinya mengatur posisi atau koordinat bagian preparat yang akan diamati. Jadi di sini diputar, nah nanti dia bisa bergeser yang ini tadi yang penjepit objek itu untuk menggesernya dengan ini pengatur posisi objek. Lalu skrup kasar itu fungsinya untuk memfokuskan objek dengan perubahan yang kasar. Perubahan yang kasar itu maksudnya bagaimana? Jadi untuk perubahannya cepat. Jadi kalau ingin langsung besar, kelihatan pakai ini. Kalau ingin kelihatannya kecil, langsung pakai ini. Nah, nanti pakai pemutar kasar ini. Untuk lebih memfokuskan lagi, nah depannya ini pemutarnya ini namanya skrup halus. Itu untuk memfokuskan objek dengan perubahan yang halus. Jadi ini untuk yang pelan-pelan. Kalau yang skrup kasar itu secara cepat atau kasar. Kalau halus ini itu secara pelan-pelan. Nah, ini letaknya di depan ini. Terus kemudian diafragma itu di bawah ini, bawahnya meja preparat. Nah, untuk mengatur cahaya yang masuk. Jadi tinggal diputar-putar. Nanti kalau sudah kelihatan cahayanya, nanti bendanya akan kelihatan. Terus kemudian kondensor itu untuk mengumpulkan sinar. Nah, sinarnya nanti akan diperoleh dari cerminnya nanti. Terus skrup pengatur diafragma dan kondensor itu mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Nah, ini letaknya itu di sini untuk mengatur cahaya yang masuk. Kalau diperbesar seperti ini. Jadi di sini ada pengatur halus dan kasar. Dekatnya ini ada skrup pengatur diafragma. Nah, di sini sumber cahaya, fungsinya menghasilkan cahaya. Nah, di sini. Landasan sebagai dasar mikroskop. Nah, ini sebagai kakinya mikroskop. Itu tadi bagian-bagian dari mikroskop. Lalu, bagaimana cara memelihara mikroskop? Nah, itu caranya simpan di tempat sejuk, kering, dan bebas debu, bebas uap, asam, atau basah. Kalau bisa digunakan silika gel biar terlindungi dari keadaan yang lembab. Bagian mikroskop non-optik terbuat dari logam atau plastik. Nah, itu dibersihkan dengan kain pano atau kuas. Jadi kalau dengan kain kasar, takutnya nanti tergores. Maka kalau saat kita ingin melihat benda, nah nanti ada goresan. Maka yang kita lihat nanti jadi tidak jelas. Lensa atau yang okuler maupun objektif itu bersihkan dengan tisu yang diberi alkohol 70%. Sisa minyak emersi yang menempel pada lensa dibersihkan menggunakan tisu yang diberi silol atau silen. Nah, hati-hati jangan sampai kena bagian lain pada mikroskop. Jadi harus benar-benar menjaga mikroskop itu dengan bagus. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu kalian selalu membawa mikroskop dengan cara yang benar. Nanti caranya ada gambarnya. Preparat harus selalu basah dan ditutup dengan cover glass. Nah, maksudnya tadi di meja objek itu preparat itu ditaruh di kaca objek. Nah, itu preparatnya itu harus basah dulu, baru nanti ditutup dengan kaca tipis, kaca kecil. Terus kemudian yang selanjutnya selalu menjaga kebersihan lensa mikroskop. Bila ada kerusakan segera lapor, tidak dibenarkan melepas bagian-bagian mikroskop.
Setelah selesai pasang lensa objektif pada proporsional rendah dan turunkan meja preparatnya. Cara memegang mikroskop itu tangan kanan memegang lengan mikroskopnya, tangan kiri dengan memegang ini penyangga mikroskopnya. Cara menggunakannya bagaimana? Nah, itu simpan mikroskop di atas meja yang datar, jadi jangan meja yang miring atau kasar. Sebelum digunakan, itu harus dalam keadaan meja preparat pada posisi paling bawah dan perbesaran objektif paling rendah. Simpan preparat pada meja preparat, gunakan penjepit preparat agar posisi objek dapat di tengah lubang meja preparat. Jadi preparatnya itu di tengah-tengahnya, jadi biar mendapatkan cahaya. Terus kemudian nyalakan listriknya. Nah, itu mikroskop cahaya pakai listrik ya, nanti cahayanya gak usah nyari cahaya dari luar. Amati di lensa okuler. Nah, ini lensa okuler yang dekat dengan mata, atau sekrup kasar agar mendapat fokus. Nah, nanti kalau kurang jelas baru sekrup halusnya. Gunakan pengatur posisi objek untuk menemukan bagian objek yang akan diamati. Jadi kalian harus geser-geser itu objeknya dengan penggeser penjepit tadi yang di bawah tadi. Jika terlalu terang cahaya, itu atur cahayanya dan diafragmanya. Untuk perbesaran lebih tinggi, turunkan meja preparat. Putar revolver. Nah, revolver itu untuk yang memindahkan lensa objektif, lalu naikkan meja preparat sampai mentok. Jangan terlalu mentok, kalau yang terlalu mentok nanti kacanya akan pecah. Jadi diusahakan itu melihat kalau sudah jelas-jelas, jangan sampai kesenggol lensa objektifnya. Lalu baru diamati dari okuler yang di atas tadi. Untuk pengamatan bakteri itu perbesaran 1000 kali. Batasi objek dengan minyak imersi. Demikian tentang mikroskop. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.